loyalty, integrity, networking, glory, house of healing. Shalom, selamat datang dan beribadah online bersama kami GBI Pondok Indah. Karena kita di sini untuk beribadah, sebelum mulai, mari kita lihat tata ibadah online-nya. Terima Terima kasih. kasih. Tuhan Yesus berkati. Shalom bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang memberikan persembahan perpuluhan atau bantuan sosial bisa memberikan melalui nomor-nomor rekening berikut ini. Atau bisa juga dengan memindai QR Code berikut ini. Setelah itu mohon mengirimkan tanda bukti transfer melalui WhatsApp untuk administrasi ke Ibu Yanti, Sekretariat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai.
Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom saudara yang terkasih Jemaat GBI Pondok Indah Rayon 1A. Puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh kembali bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus tetap bersama-sama dengan kita di tahun integritas. Kita percaya tuntunan kuasa Roh Kudus yang menyertai kita, memampukan kita untuk kita hidup sama seperti Tuhan Yesus. Amin. Kita boleh rasakan kebaikannya sampai hari ini. Mari nyatakan syukur kita buat Tuhan lewat pujian penyembahan kita saat ini. Masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Dan kita boleh merasakan kasih, lawatan, jamahan Tuhan saat ini. Sebelum mulai kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Kami menyatakan syukur kami Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Engkau Allah bertata di atas setiap pujian kami. Biar setiap kami umat-Mu, jemaat-Mu GBI Pondok Indah boleh merasakan lawatan jamahan Tuhan. Bahkan boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan saat ini. Urapan-Mu mengalir atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji-Mu. Kami siap menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Shikara bayara la bayara la bayara. Shikara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara shikara la bayara la bayara la bayara. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan,
Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita sembah Tuhan. Yesus. Pujilah Tuhan. Haleluya. 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 Biar kami terus menyembah-Mu Tuhan, biar kami terus memuji-muji Engkau Yesus. Haleluya. Bila yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis
deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Glory, glory bagi namamu Tuhan. Haleluya. Kami mau lebih lagi memuji-muji Engkau Tuhan. Terpuji-pujilah namamu Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Akan ada kebangkitan yang besar buat setiap kita, bahkan buat bangsa ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau curahkan rohmu atas setiap kami umatmu Tuhan. Haleluya. Tuhan curahkan rohmu atas manusia di bumi. Biar anak-anakmu menyampaikan nubuatan di mimpi dan penglihatan. Nyatakan isi hatimu, biar iman kami bangkit. Surga nyatakan kedatangan harimu. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami. Karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan
Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas tujuan Allah memberi berkat. Kebanyakan orang Kristen kalau mendapat berkat akan mengucapkan haleluya. Tetapi ketika mendapatkan yang tidak enak, bisa mengucapkan, "Aduh, mengapa begini Tuhan?" Pertama-tama kita harus mengerti terlebih dahulu arti dari berkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Definisi ini menjelaskan bahwa berkat datang dari Tuhan untuk manusia. Di dalam Perjanjian Lama, berkat Tuhan digambarkan secara umum sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani, seperti buah kandungan yang subur, hasil bumi dan hasil ternak yang berlimpah, usaha dan pekerjaan yang lancar, posisi dan tanggung jawab yang meningkat, juga area yang bertambah luas. Kitab Habakuk membuat pengertian yang lebih luas mengenai apa itu berkat. Berkat Tuhan yang ditekankan di dalam kitab Habakuk adalah mengenai keselamatan dan kekuatan yang Tuhan berikan walaupun ada di dalam keadaan yang tidak baik. Karena di tengah-tengah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan manusia, Tuhan tetap menyelamatkan dan memberi kekuatan. Setelah mengetahui definisi berkat, kita akan mengerti tujuan dari suatu berkat. Yang pertama, berkat menyadarkan orang akan sang sumber berkat. Kita percaya Tuhan adalah satu-satunya pihak yang dapat membuat dan menciptakan berkat. Dan tidak ada satupun pihak lain yang dapat menciptakan berkat. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Yang kedua, berkat membuktikan kedaulatan Tuhan. Sebagai sumber berkat, Tuhan adalah pihak yang dapat memutuskan dan menentukan kepada siapa berkat itu akan diberikan. Bilangan 23 ayat 20. Yang ketiga, berkat membuktikan pemeliharaan Tuhan. Tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan bagi manusia yang kita nikmati, dan hujan yang turun dari langit untuk memungkinkan hal tersebut tumbuh adalah hasil kemurahan Tuhan bagi pemeliharaan hidup seluruh umat manusia di muka bumi ini. Berkat menunjukkan dan membuktikan betapa baiknya Tuhan bagi umat manusia. Yang keempat, berkat Tuhanlah yang membedakan kehidupan orang benar dengan dunia. Hal yang membedakan antara orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak adalah mereka akan menerima berkat kekuatan, pemeliharaan, dan keselamatan untuk mengatasi masalah. Maliaki 3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Hal penting yang harus kita mengerti adalah, walaupun orang benar dapat menghadapi masalah, namun sikap orang benar dalam menghadapi masalah akan sangat berbeda dengan dunia. Hal ini karena Tuhan senantiasa memberi damai sejahtera dan kekuatan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 27. Dan yang kelima, berkat Tuhan untuk menunjukkan kasih setia Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9 menulis, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita yakin bahwa berkat dan pemeliharaan Tuhan membuktikan ia adalah Allah yang setia, walaupun kita sebagai manusia terkadang tidak setia, namun ia tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Yang keenam, berkat Tuhan menguji integritas kita. Mengutip kata-kata terkenal dari Robert Ingersoll, yaitu setiap manusia dapat tahan dalam keadaan yang tidak baik, namun hanya manusia hebat yang dapat bertahan di dalam kelimpahan. Kutipan ini menunjukkan bahwa hidup berkelimpahan atau penuh berkat terkadang dapat menjatuhkan seseorang. Namun, hanya orang yang memiliki integritas saja yang dapat tetap hidup benar di saat berkelimpahan. Integritas dapat membuat seseorang untuk dapat bersikap rendah hati dan memiliki empati terhadap lingkungan sekitarnya saat mengalami kelimpahan. Selain itu, orang yang mempunyai integritas dapat menjaga hidupnya tetap benar, walaupun ia memiliki segala kemampuan dan kesempatan untuk berbuat apapun tanpa batasan. Dan yang terpenting, orang yang berintegritas hatinya tetap dapat percaya dan melekat kepada Tuhan, serta menaruh harapannya kepada Tuhan, walaupun ia memiliki segala yang ia butuhkan dan inginkan. Mari saudara, kita terus percaya bahwa berkat Tuhan yang kita nikmati bukan hanya sekedar pemenuhan jasmani saja, namun kekuatan dan damai sejahtera yang kita rasakan itu juga merupakan berkat Tuhan yang kita terima. Biarlah kita senantiasa terus sadar bahwa keberadaan kita bukan hasil kekuatan kita sendiri, namun merupakan berkat Tuhan bagi kita. Jangan kita fokus pada berkatnya,
namun teruslah mendekat pada sumber berkatnya, yaitu Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Biarlah saat ini kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami Tuhan. Kami buka hidup kami untuk kebenaran firman-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Jamah kami Tuhan. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan
hambamu. Jadikan aku Tuhan, rumah bangku akan semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah bangku akan semua suku bangsa datang menyembahmu. Akan semua keluargaku datang menyembahmu. Akan semua suku bangsa datang menyembahmu. Haleluya. Shalom, GBI Jemaat Pondok Indah yang luar biasa. Wow, senang sekali ini pertama kalinya saya mengunjungi gereja yang luar biasa ini, walaupun dengan menggunakan online service. Tetapi saya percaya berkat Tuhan yang sama turun berkati Bapak Ibu Saudara. Dan anugerah Tuhan berlimpah-limpah turun bagi setiap kehidupan kita. Mari kita akan siapkan hati, terima berkat Tuhan. Buka hati saudara, terima kebenaran yang akan semakin menguatkan, memulihkan setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati perkataan firman, urapi setiap kami, berkati hati kami Tuhan, sehingga terima pengertian yang dalam daripada firman Tuhan, membuat kami berjalan dalam tuntunan Tuhan, menikmati kasih dan karunia Tuhan yang berlimpah-limpah turun atas kehidupan kami. Tuhan berkati, urapi setiap kami saat hari ini, sehingga kami semua terima anugerah Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak berguna, tapi akan berguna kalau Tuhan menggunakannya. Sehingga hanya perkataan Tuhan, pesan Tuhan yang turun memberkati setiap kehidupan kami. Dan kami menyerahkan seluruh hidup kami dan firman Tuhan pagi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wow. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara kasih Tuhan Yesus. Senang sekali melayani Bapak Saudara, dan memang ini perkenalan, tapi satu kali saya percaya kita akan ada kesempatan untuk bersama-sama Saudara. Nah, tema saya hari ini adalah Building Miracle Saudara ya. Building the Miracle. Bagaimana kita bisa membangun mujizat ya. Wah, mujizat itu milik Tuhan. Betul Saudara ya. Mujizat itu pekerjaan Tuhan. Betul sekali. Dan memang kita tidak sanggup membuat mujizat. Kita hanya bisa bikin sihir atau trik sulap Saudara ya. Tapi mari kita akan belajar bagaimana seorang manusia bisa kemudian melihat mujizat, menyatakan mujizat terjadi atas kehidupan. Jadi ini minggu waktu mempersiapkan ini Saudara ya, saya diingatkan Tuhan untuk kemudian membaca bagian dari ayat firman Tuhan ini. Mari kita akan membaca bersama-sama 1 Raja-Raja 18 ayat ke-30. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan, kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan. Nah, ini menarik Saudara ya. Kisah ini, kisah yang Bapak Ibu Saudara sudah pernah dengar atau pernah tahu. Kisah di mana Alkitab menunjukkan bahwa sama sekali manusia tidak sanggup menghadapi kehidupan ini. Tapi ketika orang bersandar kepada Tuhan, ini menarik ya, maka dia akan memperoleh perkara-perkara hebat. Nah, kalau kita perhatikan Saudara ya,
Apa yang terjadi pada situasi ketika Elia ada di sana atau Israel ketika zaman Elia? Nah, ketika kita perhatikan di sana ternyata ada beberapa hal yang terjadi. Mereka mengalami kekeringan hasil tanam atau kekeringan atau kemarau yang sangat panjang yang membuat mereka tidak lagi bisa untuk menikmati hasil panen mereka seperti biasanya. Dan kalau Anda perhatikan di sana, karena dikutuk ya, langit dan tanah dikutuk 3,5 tahun sehingga tidak menghasilkan apapun, saudara ya. Dan ini menjadi sangat menarik, ini menjadi sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Dan ini menjadi kehidupan yang sangat sulit bagi orang Israel hari itu. Bagaimana mereka tidak bisa menikmati apapun 3,5 tahun, mungkin usaha juga jeblok, saudara ya. Situasi juga tidak nyaman, sama sekali tidak mengerti kapan akan selesai. Dan mungkin seperti pandemi ini, semua orang bertanya-tanya kapan selesainya ya. Ada berkata tahun depan lah kita bisa running well. Tahun ini mungkin kita akan rebound. Mungkin 2 tahun lagi kita akan selesai. Wah, kalau prediksi yang lain mengatakan 4 tahun Pak baru akan balik. Kita sama sekali tidak tahu. Kebetulan kemudian kita membaca firman Tuhan dan mengetahuinya 3,5 tahun lamanya tanah dan langit itu dikutuk, sehingga nggak ada turun hujan, irigasi macet, tanah menjadi sangat mati dan kering. Tapi kita sekarang tidak tahu berapa lama, saudara. Mungkin anak cucu kita yang kemudian memandang sejarah pandemi akan berkata, oh mereka mengalami pandemi sepanjang sekian lamanya. Tapi intinya adalah ada kekeringan hasil yang terjadi. Apalagi yang terjadi? Yang terjadi mengalami kekeringan jiwa. Saudara bayangkan ini bangsa yang dikasihi Tuhan, bangsa yang luar biasa, tetapi mereka kehilangan gairah hidup. Mungkin mereka pengen pindah dari tanah Israel, atau mungkin sudah ada yang pindah dari Israel, saudara. Kalau kita sih dengan pandemi ini tidak bisa pindah kemana-mana, saudara ya. Kita nggak bisa pergi kemana-mana, kita nggak bisa melakukan apapun. Anda di perahu yang berbeda dengan saya, tapi gelombangnya sama. Kita mengalami hantaman gelombang yang luar biasa. Dan mungkin juga membuat gairah hidup kita bermasalah, saudara ya. Orang Israel mengalami pengharapan yang hilang. Sampai kapan ya? Saya berpikir tidak hanya manusia yang mengalami kehilangan pengharapan. Lembu, sapi, kambing, domba, saudara ya. Mungkin tikus sawah pun juga mulai kehilangan. Karena udah nggak bisa ngapain, saudara. Ikan-ikan juga kehilangan pengharapan karena air. Mungkin di danau mulai mengering, saudara ya. Dan ini menjadi persoalan semuanya. Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin rasanya masa depan itu mulai hilang, saudara. Beberapa di antara saudara mungkin dengan pandemi ini merasa masa depan memang hilang. Diturunkan posisinya, usahanya bangkrut, pabriknya tutup, saudara ya. Atau mungkin saudara mengalami penurunan gaji, penurunan level, rasanya masa depan hilang. Dan jiwa kita menjadi kering, jiwa kita menjadi bermasalah, Bapak Ibu. Saya menemukan beberapa sahabat yang telepon pada awal pandemi, menceritakan, aduh Pak, saya capek, saya udah angkat tangan Pak, saya udah gak sanggup. Aduh rasanya mau nangis Pak, bisnis 3 bulan dari jualan Pak. Sementara saya mesti gaji orang terus. Situasinya sulit, saudara. Bahkan yang mengerikan, kemudian akhir Februari atau awal Maret saya mendengar berita yang mengakibatkan bahwa ada yang bunuh diri karena pandemi ini. Kekeringan, saudara. Tidak hanya itu, tapi Anda perhatikan kenapa hari itu Elia menantang Nabi Baal, 450 Nabi Baal dan juga Nabi Asyera, saudara ya. Dan apa yang terjadi di sana? Mereka ini, orang-orang Israel, mengalami kekeringan rohani yang sangat luar biasa. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka menyembah kepada dewa-dewa. Ada Baal, ada Ashitoret, ada Asyera, saudara ya. Mereka sembah. Mereka pikir itu akan menolong mereka. Setelah sekian tahun dirawat oleh Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan. Dan saya berdoa Anda tidak meninggalkan Tuhan. Karena tidak ada tempat untuk Anda bisa berlari. Hanya kepada Tuhan sebenarnya. Tapi ini yang terjadi. Orang-orang Israel meninggalkan Tuhan, mencari dewa-dewa yang lain, melakukan penyembahan berhala. Pak, saya tidak menyembah dewa yang lain. Pak, saya tidak melakukan penyembahan itu. Tapi mungkin hatimu mulai mencondongkan kepada hal yang lain. Atau mungkin sebelum pandemi ini hatimu sudah nggak benar. Mungkin kepada harta, kepada cinta, ya, atau kepada takhta sebenarnya, ya, atau kepada kereta. Ya, kalau orang Malaysia bilang kereta, mobil maksudnya saudara ya. Jangan-jangan hati kita sudah beralih daripada Allah sejatinya begitu ya. Sebelum masa pandemi ini, menurut saya mungkin ini baik juga buat kita semuanya untuk dimurnikan, saudara ya. Dan mungkin tahun depan orang mulai kekeringan rohani. Bahkan para pelayan Tuhan mulai kekeringan rohani juga, saya perhatikan, saudara ya. Mereka yang naik di mimbar, main musik, memuji Tuhan begitu. Tetapi sejujurnya
hati mereka jauh daripada Tuhan. Saya menemukan kesaksian sebelum pandemi ini, bagaimana sejujurnya mereka hanya melakukan tugas-tugas saja, dan mungkin jangan-jangan para diaken, diakones juga kita mulai lelah. Kita lebih mementingkan martabat kita, penting. Uang kita, penting. Kalau sekarang kesehatan kita penting, saudara ya. Kita tidak menyembah berhala, tetapi mulai memberhalakan sesuatu dalam kehidupan kita. Dan Anda perhatikan Israel yang dijanjikan Allah menjadi bangsa pilihan, mulai kehilangan perlindungan, proteksi ilahi, dan yang paling mengerikan tuntunan Tuhan. Padahal kalau Anda perhatikan bagaimana mereka keluar dari Mesir kepada tanah perjanjian, segala sesuatunya dituntun oleh Allah. Daud menang perang dituntun oleh Allah. Tapi kali ini Israel mengalami hidup yang bermasalah. Israel lari dari rancangan Tuhan, saudara ya. Hari-hari ini mungkin Anda mengalami situasi yang sama. Hasil panenmu, hasil kerjamu, lumbungmu tidak menghasilkan. Mungkin kau sedang mengatakan bahwa Tuhan, hati saya lemah, saya udah gak sanggup lagi Tuhan. Kau mungkin mulai merasa capek, lelah, udah gak sanggup. Tetapi hari ini, apa harus kita lakukan? Nah, mari kita akan belajar bagaimana mujizat dibuat oleh seorang nabi namanya Elia. Yang juga kata kitab Yakobus, Elia manusia biasa, tetapi sanggup menghentikan langit untuk menurunkan hujan 3,5 tahun. Tapi juga dengan cara yang sama. Maksudnya sanggup untuk mengatakan pada langit untuk menurunkan hujan. Apakah Elia kemudian seorang pembuat mujizat? Tentunya bukan Elianya, saudara ya. Tapi mari kita akan belajar bersama-sama, saudara. Nah, mari kita perhatikan apa yang dilakukan Elia ketika mujizat itu bisa terjadi. Yang kita perhatikan kemudian ketika 450 Nabi Baal dan juga Nabi-Nabi Asyera, Asyetoret itu melakukan penyembahan, memanggil Tuhannya, dan kemudian tidak terjadi apa-apa. Kemudian Elia memperbaiki mezbah. Wah, ini luar biasa, saudara. Memperbaiki mezbah. Itu yang dilakukan oleh Elia, Bapak Saudara. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, kemudian saya juga menyadari bahwa di pandemi inilah mezbah kita rupanya mulai dipulihkan. Anda nggak bisa lagi mengandalkan kepintaran. Virus ini ngalahin orang pintar ya. Karena rahasia orang pintar hanya minum tolak angin, saudara. Jadi makanya nggak bisa, saudara ya. Virus ini sebenarnya sederhana ya. Dengan dicuci tangan pakai sabun, virusnya mati, saudara ya. Ini kan lucu, saudara ya. Tapi mematikan sekali. Tapi itu pun nggak bisa dikalahkan. Bingung, saudara ya. Dan menariknya, pandemi ini membuat banyak orang mengalami ketakutan. Virusnya, bagi beberapa orang yang tidak ada komorbid, mungkin dia tahan kuat, tetapi ketakutan terhadap virus ini itu yang menakutkan sebenarnya. Tapi mari kita akan melihat bagaimana kita membangun mujizat. Maka perhatikan Elia memulai dengan memperbaiki mezbah. Dan hari-hari ini mezbah Tuhan sedang diperbaiki sebenarnya. Sehingga muncul orang-orang memiliki integritas. Mezbah Tuhan diperbaiki. Sehingga muncul orang-orang yang hidupnya dalam tuntunan Tuhan. Nah, mari kita akan melihat gambar di belakang saya ini, saudara ya. Bagaimana, mengapa kita harus memperbaiki mezbah. Nah, Roh Kudus, saudara ya. Roh Kudus paling atas, manusia terdiri atas 3 tubuh ya. Tubuh roh, ada manusia roh, manusia jiwa, manusia tubuh, jasmani, saudara ya. Nah, perhatikan bahwa Anda dengan saya tidak mengerti masa depan. Anda dengan saya mencoba memprediksi masa depan. Tetapi listen to me carefully. Your future is God past. Your future is God past. Yang artinya, betul, bayarlah perpuluhan tepat pada waktunya. Walaupun pandemi. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Masa depanmu itu sudah jadi masa lalunya Allah. Masa depanmu. Artinya apa? Allah tahu persis. Dalam kekekalannya, Allah mengerti akan ada pandemi dan bagaimana mengatasinya. Berapa lama Allah tahu, termasuk Israel. Allah tahu persis. Itulah mengapa Roh Kudus yang dijanjikan, tentu sekali lagi Roh Kudus yang dijanjikan, harusnya menjamah apa? Menjamah manusia roh kita, saudara. Supaya kita tahu apa yang harus dilakukan. Tuntunan Tuhan. Itulah kenapa yang pertama kali dilakukan adalah memperbaiki mezbah supaya orang Israel datang kembali melihat. Ini yang selama ini kamu tinggalkan. Wah, kalau cuma penyembahan dong, doa dong, ya saya tahu Pak. Ya, tapi apakah sampai Anda menikmati perkataan firman yang menuntut urapan yang baru?
Karena ternyata ibadah-ibadah online ini pun ternyata menjadi ibadah yang menolong orang, saudara ya, menolong orang untuk bisa berkomunitas, tetapi sejatinya orang kehilangan esensi ibadahnya juga, saudara ya. Masih ada juga kan Bapak Ibu yang kebaktian sambil makan, sambil nonton, sambil kerja, nyuci kayak atau berkebun begitu. Dianggapnya ini cuma tontonan, tapi nggak ada sikap yang kudus gitu ya, sikap hormat. Itulah mengapa orang nggak terima urapan, orang nggak terima firman yang menuntun kehidupannya. Tapi perhatian orang Israel dipaksa oleh Elia supaya mesbah Tuhan, ibadah mereka dipulihkan dulu. Karena kalau ibadah dipulihkan, roh Allah bekerja kepada roh kita, saudara, kepada roh yang di dalam diri kita, roh manusia kita mulai dijamah, dipulihkan, maka ada kekuatan yang baru, ada tuntunan Tuhan menghadapi setiap hari. Nah, waktu di awal pandemi ini, saudara ya, di awal pandemi ini, saudara ya, kemudian saya juga berdoa kepada Tuhan, bertanya, saudara ya, Maret tahun lalu saya bertanya, Tuhan saya mesti ngapain? Dan Tuhan jelas ngomong, tetap melayani, itu panggilanmu. Saya bingung, saudara ya. Melayani bagaimana, semua jadwalnya tutup Tuhan. Kelas-kelas tutup, kelas motivasi di kantor juga tutup, semua tutup Tuhan. Tapi Tuhan bilang melayani. Terus saya berpikir Tuhan melayani apa? Datang tuntunan Tuhan untuk bikin IG Live. Nah kalau saudara membuka, kalau ada yang antara saudara ada handphone 2 ya, dan buka Instagram saudara, coba saudara buka pembicara dan motivator, di searching gitu ya, di Instagram pembicara dan motivator. Nah, siapa yang muncul? Nama siapa? Ya, oke. Coba saya tunggu 1 menit ya, saya tunggu. Oke. Ya, buka Instagram saudara. Terus kemudian pembicara dan motivator. Siapa yang muncul pertama? Siapa? Betul ya. Yang ada di bawah ini. Yang ada di bawah ini, saudara ya. Lo itu belajar, saudara ya. Tuntunan Tuhan juga. Ya, memang ada orang yang ngajarin, saudara, tapi saya berusaha, saya belajar untuk akhirnya ngerti, dan akhirnya lewat IG Live belajar melayani Tuhan. Dan bukan aja akhirnya tuntunan dibukakan Tuhan banyak, saudara. Ketika roh kita diperkuat, maka roh itu menjamah jiwa, yang di dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, keinginan yang seringkali bisa ngaco, yang seringkali bisa jahat, seperti yang ya saya sedih juga sebenarnya. Orang ini sebenarnya melayani Tuhan juga, tapi akhirnya bunuh diri karena capek, lelah dengan keadaan ini, hutang semua. Kenapa? Mungkin mulai kering. Jangan-jangan teman-teman Bapak Ibu yang mengikuti online hari ini pun Anda ibadah dengan rasa kekeringan, bukan rasa haus akan Allah. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, mari pikiran, perasaan, keinginan kita ini kadang jahat sebenarnya. Kadang-kadang kita lagi diam, muncul, mendadak sebenarnya. Seperti waktu satu kali di awal pandemi, saya ingat betul, saya coba berhitung sebenarnya. Berapa lama keuangan kami cukup kalau seandainya nggak ada pelayanan, nggak ada ngajar, nggak ada kelas seminar, nggak ada kelas motivasi gitu ya. Terus berapa lama? Saya hitung 6 bulan, otak manusia saudara ya. Tapi satu kali perjalanan, terus lagi nyetir sendiri, saya kaget saudara ya. Ada satu cicilan yang belum saya hitung, dan itu merubah total jumlahnya, akhirnya tinggal 4 bulan kalau nggak salah saudara ya. Saya kaget, dalam 4 bulan ini gimana nanti? Karena kan tentu ada biaya, ada fixed cost, tapi kan ada unpredictable cost, saudara ya. Ada hitungan yang kadang-kadang kita nggak muncul gitu, yang keluar gitu, yang kita nggak tahu gitu. Harus beli ini, beli itu, kaget saya, saudara ya. Waduh, saya tertekan. Hati saya tiba-tiba miris, tiba-tiba beberapa detik itu hati saya ngerasa, sanggup nggak? Pikiran manusia. Perasaan jadi baper, ya. Seringkali kita gitu, Tuhan kok baik nggak ya? Kok ngeliat kayak gini, toko saya nggak laris, Tuhan, malah toko sebelah itu yang laris. Makanya cek toko sebelah, saudara ya. Ternyata toko sebelah lebih rajin, senyumnya lebih banyak. Karena pikiran kita stres, senyum kita hilang untuk melayani customer. Nah yang menariknya, saudara, kemudian sedetik itu, setelah saya merasa ragu-ragu tadi, saudara, Roh Kudus ngomong, saudara, loh sebelum pandemi ini, aku yang rawat kamu. Di pandemi ini sama. Saya kaget sudah. Saya sudah lagi nggak mau nangis, nggak mau mikir macam-macam. Saya berjalan dengan tuntunan Tuhan. Pikiran dan hati saya mulai berbeda, saudara. Saya mulai menikmati rancangan Tuhan yang terbaik. Dan ketika jiwa kita benar, jiwa kita dipulihkan, maka jiwa itu akan menjamah tubuh, sehingga dalam tubuh ini, jiwa ini, tubuh jasmani ini ada pemulihan. Apa yang terjadi? Kita mulai tetap disiplin, kita nggak kendor, saudara ya. Gaspol, saudara, tetap
melayani tetap dengan kebenaran, dengan rasa hormat, bekerja tetap dengan baik, kinerja yang tetap luar biasa, malah makin kreatif, saudara ya. Sehingga di tengah pandemi ini malah saya pun awalnya agak malu, saudara ya. Di bulan Juni itu anak rohani saya juga gembala sidang di Surabaya begitu ya, kemudian sarankan saya untuk jualan makanan. Saya kaget cuy, masa pendeta jualan makanan? Diskusi, iya tapi kenapa enggak ada yang salah kok, kita jadi reseller doang, kita nggak capek bikin, tinggal ambil dari punya jemaat, kita bantu jualin, ya puji Tuhan saudara, walaupun mungkin keuntungannya nggak berlimpah-limpah besar, tapi ya cukuplah buat jajan anak-anak saudara ya. Dan ternyata ketika Roh Kudus bekerja, jiwa kita tenang saudara ya, kita dipulihkan. Ini menarik saudara, menarik sekali. Itulah kenapa harus mujizat bisa terjadi ketika mezbah diperbaiki Bapak Ibu. Hasilnya akan berbeda. Hasilnya tentu akan ketika mezbah diperbaiki. Dan saya mengucap syukur di tengah pandemi inilah mezbah doa keluarga kami ya. Saya jadi lebih intens ikut saudara. Biasanya dulu waktu sebelum pandemi pelayanan sore gitu sampai malam, anak-anak pulang sudah tidur. Minggu berangkat pagi hari saudara, pagi pulang malam. Saya tanya istri gimana nih? Nggak apa-apa, keluarga kita mau beda. Nanti kamu di luar, saya di rumah. Oke, sudah sepakat sama istri saudara, melayani. Terus kadang ikut doa bareng, kadang enggak juga saudara. Tapi karena pandemi ini, kami bersepakat untuk bersama-sama tiap malam untuk doa bareng. Wah, ini anugerah Tuhan saudara. Ketika mezbah diperbaiki, mujizat turun, pertolongan turun, anugerah Tuhan tetap turun menyertai. Nah, John Eldridge itu menjadi menarik. Hanya berjalan dengan Tuhan, kita bisa berharap untuk menemukan jalan yang menuntun kepada kehidupan. Dengar baik-baik. Ada 3 jenis kekeringan yang dialami orang Israel, yaitu kekeringan hasil, kekeringan jiwa, kekeringan rohani. Nah, ternyata itu bisa dipulihkan dengan pertama, kita memperbaiki mezbah, sebenarnya. Karena ketika kita memperbaiki mezbah Bapak Ibu Saudara, maka saya percaya yang terbaik akan turun bagi kehidupan kita. Pertama, yang harus kita lakukan, perbaiki mezbah dulu. Mezbah doamu, rasa hormatmu, cintamu kepada Tuhan, kasihmu kepada Allah. Engkau yang melayani, ayo sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh lagi. Hamba-hamba Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi. Perbaiki. Saya ada teman yang bangun paginya sekarang lebih pagi lagi, saudara ya. Lebih cari Tuhan sungguh-sungguh. Akhirnya Tuhan pulihkan. Ketika mezbah rohani, manusia rohani dipulihkan, maka yang kedua, Anda perhatikan tadi jiwa ya. Manusia jiwanya dipulihkan, ada semangat yang baru, ada sukacita yang baru, tetap mengucap syukur, ada kemenangan. Dan sekali lagi dengar, COVID ini memang menakutkan, tapi yang jauh lebih menakutkan adalah rasa takutnya. Rasa takutnya, saudara. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, malah saya bersyukur di tengah situasi COVID ini, saudara ya. Kemudian saya belajar banyak ya. Banyak belajar malah, saudara. Ada waktu untuk membaca, ada waktu untuk memenuhi pikiran saya dengan pengetahuan, tutorial, ngedit video kayak gini, saudara ya. Itu perlu puluhan jam buat saya. Karena kenapa? Saya datang dari sekolah teologi ya, saudara. Saya nggak ngerti teknologi, nggak ngerti media, nggak ngerti, saudara. Tapi ternyata ketika kita ikuti tuntunan Tuhan, Tuhan yang mengarahkan. Bahkan kadang-kadang saya berpikir, saudara, karena seperti ini. Kan kalau kita melihat tutorial di YouTube, saudara, kita lagi mikir, Tuhan, saya butuh tutorial kayak begini, Tuhan, gimana ya? Ternyata Tuhan kasih hikmat. Entah kenapa YouTube-nya tuh keluarnya yang saya butuhkan, saudara. Oh, saya perlu belajar ini. Keluar YouTube itu lagi. Kan YouTube tuh ada ribuan film, saudara, atau ribuan konten gitu ya. Tapi ya Tuhan atur pas. Ketemu yang saya butuhkan. Waduh. Di situ saya mikir itu pasti Tuhan juga yang nuntun. Tuhan bisa otak-atik media, saudara, untuk ngatur. Tapi jiwa ini perlu diperlengkapi terus, saudara. Ditenangkan. Tenanglah jiwaku dalam... lupa saya, saudara. Dalam naungan sayapmu. Saya mengajak setiap saudara untuk jiwamu jadi tenang. Ketika engkau tinggal dalam Tuhan, kekeringan rohani mulai hilang, engkau membagi mezbah, engkau mengalami kelimpahan urapan Allah, firman yang meneguhkan. Tapi yang kedua, kekeringan jiwa mulai hilang, saudara. Jiwa kita mulai menemukan ketenangan, jiwa kita menemukan damai, saudara. Jiwa kita menemukan perkara-perkara, jiwa dan pikiran kita menemukan pikiran-pikiran yang terbaik. Dan
Dengar baik-baik, apa yang kau pikirkan, apa yang kau putuskan hari ini akan mempengaruhi masa depan saudara. Dan apa yang Anda dapat hari ini itu karena pikiran di masa lalu. Loh, kalau berpikir cuman marah, kecewa, kesel, saya bisa saudara. Tapi saya nggak akan pernah berhasil mengerti tentang ngedit video, bikin online pelayanan, selain buka channel YouTube, kemudian bikin IG Live, Facebook Live. Ada puluhan, saudara-saudara, puluhan konten tentang pengajaran saya buat. Yang dulu nggak pernah kepikir, dulu tidak pernah berpikir, tapi akhirnya bisa, saudara, disalurkan. Ketika jiwamu kuat, saudara, maka saya percaya engkau akan tetap terbang tinggi bagi Raja Wali mencapai mimpi. Tapi kalau engkau terbang tidak bisa, engkau akan tetap berlari. Kalau berlari juga tidak bisa, engkau akan tetap berjalan. Kalau berjalan tidak bisa, tetaplah merangkak. Yang penting jangan berhenti, bergeraklah. Dan itu dimulai dari jiwa. Dan Anda perhatikan yang ketiga, kekeringan hasil. Tetapi ketika Anda berjalan dengan Tuhan, mesbah dipulihkan, manusia rohani dijamah, manusia jiwa dijamah, maka manusia tubuh tetap akan punya kreativitas. Oh, saya menemukan banyak kesaksian, saudara, orang-orang yang pada masa pandemi ini malah gajinya, pendapatnya naik luar biasa. Belajar lihat peluang. Dan saya pun belajar, saudara. Malah awal Januari ini diajak kerjasama dengan teman-teman untuk kemudian membentuk usaha bersama, saudara. Saya ada perusahaan yang kita bangun tahun lalu bulan Maret, yaitu AB Entertainment, saudara. Perusahaan jasa rental sound system, alat musik, saudara. Ada pemain musik, juga akhirnya I.O. kita lakukan. Tapi kan karena pandemi ini turun, saudara. Ya kita perlu tuntunan Tuhan. Puji Tuhan, tim kita nggak ada yang kecewa, marah, gaji nggak dinaikin, ya udahlah, tenang aja, nggak apa-apa. Tapi pelan-pelan pecah telur Januari, saudara. Akhirnya ada proyek gitu ya. Nah, saudara kalau butuh alat musik boleh lah ya sama kita. Jadi jualan, saudara ya. Tapi maksud saya kemudian di awal Januari malah kemudian diajak teman untuk usaha bangun rumah, saudara, renovasi rumah. Dan sudah ada 3-4 proyek rumah yang kita kerjakan, saudara ya. Cuman satu rumah direnovasi apanya lah gitu ya, cukup banyak begitu ya kita lakukan, saudara ya. Loh, saya bukan insinyur, tetapi Anda perhatikan waktu ku tinggal dalam Tuhan, jiwamu tenang, pikiranmu baik, karaktermu tetap bertumbuh dengan baik, engkau tetap mengasihi Tuhan, menciptakan hasilmu ada. Engkau malah makin kreatif. Bahkan saya kemudian diajak kerjasama untuk membantu klinik, saudara ya, memasarkan sebuah klinik. Dan ada hal yang lain yang kita kerjakan dengan Zero Point Ministry. Kami akhirnya tetap bisa membuat kelas-kelas motivasi, saudara ya. Kelas-kelas kepemimpinan John C. Maxwell, kayak bulan depan ini tanggal 23, 24 kita mengadakan kelas kepemimpinan dari John C. Maxwell secara online. Dan bahkan waktu tahun lalu kita buat dari Papua ikut, saudara ya, dari Malaysia ikut, dari Tegal, saudara ya, dari Semarang, Surabaya, apalagi ya, Padang ikut, saudara, malah lebih luas lagi. Wah, saya menyadari Tuhan, di dalammu selalu ada mujizat. Di dalammu, mungkin orang berkata langit jadi tembaga, tanah jadi besi, tapi di dalam Tuhan, waktu kau perbaiki mesbah, rohmu diteduhkan, rohmu terima tuntunan Tuhan, mujizat di alam roh akan tetap turun di alam manusia, sehingga jiwamu tenang dan tanganmu mengerjakan perkara-perkara hebat. Sehingga hari ini saya tetap percaya Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan menopang, saudara ya. Tuhan melakukan. Kemarin sempat kaget mau diminta bicara di sebuah perguruan tinggi di Jawa Timur. Saya kaget karena saya tanya, tahu dari mana? Dari IG-nya Bapak katanya. Saya kaget, saudara ya. Wow, cara Tuhan, saudara ya. Hari ini saya mendorong setiap saudara. Mungkin kau pada waktu pandemi tahun lalu kau merasa hasil panenmu kering, jiwamu tidak tenang, mungkin kau perlu perbaiki mesbahmu dulu. Pulihkan mesbahmu. Maka percaya kau pulihkan mesbahmu, engkau mengalami ketenangan, kau bisa memilih, membuat keputusan terbaik, engkau melakukan pekerjaan terbaik dan tetap bersemangat, maka percayalah hasilmu akan berbeda. Kau akan terima dalam, nggak mungkin bukan minggu ini, tetapi percayalah Tuhan akan tetap menolong, menopang. Karena saya sudah membuktikan, Bray. Di tengah pandemi ini, malah akhirnya banyak usaha yang dilakukan. Secara manusia tidak mungkin, tetapi gak ada yang mustahil buat Tuhan. Hari ini, mari kita bangun mujizat, Bray. Karena setiap hari itu mujizat. Setiap engkau bisa melihat itu mujizat. Tapi setiap engkau bekerja, berkarya, dan jiwamu tenang dalam tuntunan Tuhan, mujizatnya semakin diperbesar buat saudara dengan saya. Ketika engkau hidup benar, memiliki integritas, maka mujizat
semakin diperbesar bagi Anda dengan saya. Nah, saya mengajak setiap saudara hari ini untuk berjalan dalam tuntunan Tuhan, berjalan dalam anugerah Tuhan yang terbaik, dan nama Tuhan akan semakin dipermuliakan atas kehidupan Anda dengan saya. Hari ini kalau engkau datang dengan tangisan, engkau datang dengan rasa kecewa, engkau datang dengan sakit penyakit, Tuhan menolong saudara, Tuhan mampukan saudara. Hasilnya akan ada. Saya kadang nggak ngerti saudara, ada orang yang kemudian transfer rekening ke rekening saya gitu ya. Pak, minta nomor rekening. Padahal saya nggak melayani dia, cuma dia diberkati lewat pelayanan IG. Ada berkat Tuhan. Wow, mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Mari kita akan berdoa. Tuhan, hari ini setiap sahabat-sahabat yang di rumah mereka mengangkat tangan atau meletakkan tangan di dada mereka, Tuhan. Tanda penyerahan. Meminta mesbah hidup mereka. Bait Allah itu dipulihkan. Hari ini Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya engkau menyadari engkau tidak pernah sendirian. Engkau tidak pernah ditinggalkan. Engkau berjalan dengan Tuhan yang hebat. Tuhan yang dahsyat. Dan engkau akan melihat karya Tuhan itu ajaib atas kehidupan. Tubuhmu dijamah, dilindungi, dipulihkan, disembuhkan. Engkau yang berdoa kandunganmu. Kandunganmu sehat. Kandunganmu baik. Rahimmu sempurna. Engkau yang sedang berdoa karena engkau merasa tertatih-tatih jalan. Engkau akan dikuatkan untuk tidak hanya bisa berjalan, tapi berlari dalam nama Tuhan. Bahkan kau terbang tinggi bagi Raja Wali. Aku berdoa hari ini, tokomu, dagangmu, usahamu, terima anugerah Tuhan. Dan tidak pernah berhenti kasih setia Tuhan turun atas kehidupanmu. Hari ini Tuhan urapi, berkati umatmu yang menikmati online service hari ini. Engkau tidak ditinggalkan, engkau tidak sendirian. Engkau berjalan dengan Tuhan. Dan aku minta segala mujizat itu turun atas kehidupanmu, anakmu, rumah tanggamu, suamimu yang mungkin sedang meninggalkan engkau, istrimu yang mungkin mengecewakan, anak-anakmu yang mulai kurang peduli, atau mungkin kau merasa ditinggal oleh orang tuamu. Hari ini dengar baik-baik. Tuhan melawan, Tuhan menuntun, Tuhan menjamah kehidupanmu. Dan aku berdoa hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Aku sedang melihat ada jembatan yang Tuhan mulai buka, ada jembatan yang Tuhan mulai buka. Dan kau harus berani melangkah di jembatan itu. Aku sedang melihat jembatan itu, engkau akan lewati. Dan di seberang jembatan itu, ada air yang tenang. Di seberang jembatan itu, ada tanaman, ada kebun, ada hasil yang luar biasa. Tapi engkau harus menyeberangi itu mungkin dengan ketakutan. Engkau menyeberangi engkau dengan merasa tidak mungkin. Engkau menyeberangi dengan cara hidup yang benar. Engkau harus menyeberangi dengan perkara-perkara ilahi yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan. Tuhan sudah berbicara. Tapi ada beberapa di antara engkau yang tidak mau dengar, tidak mau coba lakukan. Kau masih berharap kepada manusia, konsultan, orang pintar, orang yang selalu kau percaya. Tapi dengar baik-baik, Tuhan sudah membuka jalan, jembatan baru atasmu. Aku berdoa hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Diurapi, diberkati. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan berkati saudara, tetap semangat, tetap mencintai Tuhan. Mesbah, keluarga, mesbah doa pribadi, ayo diperbaiki. Tuhan menuntun saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kau berikan kami masih kesempatan untuk beribadah. Kami boleh memuji nama-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau memateraikan setiap firman yang telah kami dengar itu Tuhan dalam hati kami. Sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Dan firman itu boleh bertumbuh, berkembang dan berbuah-buah berkali-kali lipat dalam setiap langkah-langkah kami Tuhan. Sehingga kami boleh hidup dalam perkenanan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami mendoakan buat Bapak Pendeta Andre Imam yang telah menyampaikan isi hati-Mu, menyampaikan firman Tuhan yang sangat memberkati setiap kami ya Tuhan. Biarlah Kau berkati Bapak Pendeta Andre Imam ini Tuhan, dalam setiap pelayanannya boleh berhasil, apa yang dikerjakan tangannya juga boleh berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Kamu tutup bungkus Pak Andre Imam beserta keluarga Tuhan dengan kuat kuasa darah Yesus yang sempurna, hikmat marifat-Mu Tuhan. Setiap firman Tuhan yang disampaikan itu boleh membuat banyak jiwa-jiwa dimenangkan demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Kami juga mendoakan buat gembala cabang kami sekaligus kepala RN 1A,
Bapak Pendeta James Solo Pranoto. Mari Tuhan, Kau mau tolong, Kau mau pimpin Bapak Gembala kami ini Tuhan. Ada tongkat gembala dalam tangannya, sehingga dia boleh terus menuntun setiap kami Bapa, jemaat-Mu, boleh berjalan di dalam jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami Tuhan. Boleh mengimpartasikan kuasa-Mu bagi setiap kami jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Kami mau topang Bapak Pendeta James Solo Pranoto dalam pelayanannya, dalam keluarganya, beserta Ibu Well dan Jennifer dan Jeremy. Mari Tuhan tutup bus keluarga ini dengan kuat kuasa darah Yesus yang sempurna. Beri kesehatan, kekuatan, damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal boleh menyertai keluarga Pak James Solo Pranoto ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Bapak Gembala kami ini Tuhan, beserta keluarganya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, kami juga berdoa bagi Gembala Sidang, bagi Gembala Pembina kami Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotor Harjo beserta keluarga. Biar Kau tolong Tuhan, juga boleh menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan, mengimpartasikan kuat kuasa-Mu Bapa dalam setiap apapun yang Kau sampaikan melalui Bapak Pendeta Niko kepada kami ya Tuhan. Berkati dalam setiap apapun dikerjakan oleh Pak Niko boleh berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan, kami juga berdoa buat 4 wakilnya Tuhan beserta keluarganya Bapak. Boleh menopang Bapak Pendeta Niko ini Tuhan. Boleh menopang Gembala Sidang kami ini Tuhan. Dalam segala apapun, dalam segala pelayanan, dalam setiap yang dikerjakannya Tuhan. Sehingga boleh ada unity di antara Bapak Pendeta Niko beserta keempat wakilnya Tuhan Yesus. Tutup bungkus keluarganya Bapa dengan kuat kuasa darah Yesus yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Surgawi. Ya Bapa Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat negara dan bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan. Kami mendoakan Pentakosta ketiga terjadi dan terus terjadi tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Karena akan dimulai tengah-tengah kami, terus akan terus sampai ke barat dan kembali ke Yerusalem di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kebangkitan rohani terjadi di jalan-jalan Tuhan. Ada kesembuhan, ada kuat kuasa nama Yesus yang dinyatakan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kami menopang juga buat Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Tuhan. Dan juga jajaran-jajaran menterinya Bapa. Mari Tuhan Yesus, kiranya Kamu berikan hikmat dalam setiap keputusan yang diambil adalah berasal daripada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami tolong juga Tuhan setiap rencana-rencana pemerintah ini Tuhan untuk vaksin COVID-19 semuanya boleh berjalan lancar Tuhan, tanpa ada efek samping, tanpa ada halangan. Engkau menyertai setiap anak-anak-Mu Tuhan yang turun bergerak di dalam pelaksanaan vaksin COVID-19 di negara ini ya Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dengan otoritas yang telah Kau berikan, kami memerintahkan setiap COVID-19 untuk diam dan tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat setiap kami, terutama anak-anak-Mu Tuhan yang terdampak dalam resesi ekonomi Tuhan. Mari Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau datang untuk memberikan kelimpahan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kau berikan kekuatan, berikan ide-ide baru Bapa, sehingga mereka boleh menjalankan suatu usaha yang baru, yang belum pernah terpikirkan sebelumnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Bapa, kami berlindung di dalam kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan, yaitu kerajaan Engkau sendiri ya Tuhan. Sekalipun dunia sekitar kami bergoncang, tapi kami percaya kami aman dalam perlindungan tangan kasih setia-Mu ya Tuhan Yesus. Terutama anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bapa Surgawi Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi juga jemaat yang telah mendengarkan, yang ikut ambil bagian dalam ibadah online pada hari ini. Kami percaya Tuhan, kami perkatakan firman bahwa oleh bilur-bilur Yesus Kristus setiap yang sakit sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Kami percaya mujizat masih ada dan masih terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang berbeban berat, Kau beri kelepasan Tuhan. Mereka yang butuh Engkau, mari Engkau lawat Tuhan. Kau hiburkan ya Roh Kudus mereka yang dalam keadaan sakit hati, dalam keadaan putus asa. Berikan suatu
pengertian yang baru Tuhan. Bang jemaat-Mu Tuhan, kami boleh melihat apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami lihat dengan mata, dan apa yang tidak pernah kami dengar dengan telinga dan tidak pernah timbul dalam hati. Kami percaya bahwa itulah yang Kau sediakan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, kami bersepakat atas dalam doa ini sebab firman-Mu berkata 2 orang saja sepakat dalam dunia ini meminta apapun juga, maka Engkau pasti akan memberikannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami sudah menerima apa yang kami doakan dan kami minta Tuhan. Dan kami terima itu hanya dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, sebelum kami berpisah, kami siap untuk menerima berkat yang datang daripada-Mu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita ada di akhir daripada ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Mari dengan segenap hati dari hati kita yang paling dalam. Haleluya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan kita yang kudus. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita yang daripada Bapa Surgawi. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai setiap kekasih-kasih Tuhan di tempat ini, sampai kita semua dijemput bersama-sama di awan-awan yang permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya dan penuh pengharapan, kita katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.